Jadi sebelum ini saya pernah nampak juga ada juga komen kenapa Presiden Jokowi bercakap dalam bahasa Indonesia ketika persidangan di PBB. Rupa-rupanya baru saya tahu bahawa bahasa Indonesia ini telah mendunia rupanya. Jadi hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu lagi di Tengku Ruk Channel guys. Apa kabar kalian yang menonton video ini? Semoga berada dalam keadaan yang sehat dan juga sentiasa dirahmati oleh Allah SWT. Jadi guys, untuk kali ini saya tertarik dengan ucapan Presiden Jokowi ketika pertemuan di Amerika guys, pertemuan ASEAN ya guys. Jadi apa yang menarik perhatian saya di sini, di mana Presiden Jokowi menggunakan bahasa Indonesia dalam pidatonya guys. Jadi ini bermakna bahasa Indonesia ini diterima pakai ya di luar negara dalam persidangan-persidangan antara bangsa. Jadi saya pernah nampak juga Presiden Jokowi bercakap ataupun ngomong dalam bahasa Indonesia ketika berada di PBB ya. Jadi ini bermakna penggunaan bahasa Indonesia itu telah mendunia guys. Jadi kita tengok bukti ya, Indonesia punya bahasa tu digunakan pakai di persidangan antarabangsa. Saya tengok ini video, tajuknya sambutan Presiden Joko Widodo pada ASEAN Special ya, Summit with Business Leaders pada 12 Mei baru-baru ni. Sebab bahasa Indonesia ni guys, yang saya tahu ada 47 negara yang mempelajari bahasa Indonesia ni. Jadi sebelum ini saya pernah nampak juga ada juga komen kenapa Presiden Jokowi bercakap dalam bahasa Indonesia ketika persidangan di PBB. Rupa-rupanya baru saya tahu bahawa bahasa Indonesia ni telah mendunia rupanya. Jadi ayo kita tengok, dan inilah buktinya bahawa bahasa Indonesia itu diterima di seluruh dunia guys. Jadi yuk kita semak video ni. Dan untuk makluman kalian, ini video saya tengok di channel Sekretariat Presiden ya guys. Jadi kepada kalian yang menonton video ni, bolehlah ke channelnya, dan bagi yang belum subscribe boleh subscribe sebab banyak info yang menarik di channelnya. Jadi yuk kita tengok bagaimana dan bukti Jokowi bercakap dalam bahasa Indonesia ketika persidangan dengan ASEAN di Amerika guys. Jadi yuk kita semak video ni sama-sama, jom. Para CEO, terima kasih kepada Sekretaris Perdagangan Amerika Serikat, Ibu Sekretaris Gina Raimondo, dan juga Duta Besar Ted Osius dari US ASEAN Business Council atas penyelenggaraan pertemuan yang sangat penting pada hari ini. Ini buktinya. Ini salah satu bukti di mana Jokowi mempertahankan bahasa itu ya guys. Sungguh pun berada di luar negara di Amerika ya. Walaupun ketika persidangan itu banyak bukan daripada orang ASEAN di ASEAN, tetapi bule-bule lah ataupun mereka yang selalu menggunakan bahasa Inggris di sana terpaksa mendengar ataupun kena terima sebab ini adalah bahasa yang diangkat oleh Presiden Jokowi, dibawa walau kemana juga Presiden Jokowi berada. Itu yang saya buat selut sama Presiden Jokowi ini. Dia mempertahankan bahasa Indonesia tu guys, walau kemana juga dia berada. Sebagai negara koordinator, saya bangga menyampaikan bahwa ASEAN telah sukses membangun kawasan dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan damai. PDB ASEAN kini telah mencapai 3,3 triliun US dollar. Namun ASEAN harus bekerja keras untuk lebih bisa menikmati rantai nilai global agar mampu menaiki tangga kemajuan. Sebagai Presiden G20, ini pidatonya di Indonesia juga ingin memastikan agar G20 pertemuan ASEAN dapat bekerja sebagai katalisator pemulihan ekonomi global, terutama bagi kemajuan negara-negara berkembang. Semua ini membutuhkan kemitraan yang erat
Ini sisi antara kandungan pemerintah pidatonya dengan ya. komunitas bisnis. Dan saya berharap para CEO perusahaan-perusahaan besar Amerika dapat membangun kerjasama yang konkret di G20 dan kerjasama dengan ASEAN, Oh, khususnya dengan Indonesia. Hadirin yang saya hormati, dengan populasi 270 juta orang yang mayoritas usia produktif, Indonesia terus melakukan terobosan dan inovasi untuk bisa naik kelas. Betul. Dengan wilayah yang luas, kekayaan alam yang berlimpah, Indonesia sangat kaya dalam penyediaan bahan baku industri Oh, serta Indonesia. penyediaan energi hijau. Sebagai salah satu negara penghasil biji nikel terbesar di dunia, Indonesia berkembang pesat dalam industri besi dan baja. Dan saat ini Indonesia menjadi negara penghasil besi baja stainless terbesar nomor 2 di dunia. Wow. Transformasi ini akan diikuti dengan barang-barang tambang seperti tembaga dan bauksit untuk aluminium yang akan menjadi tulang punggung industri energi baru dan terbarukan termasuk baterai litium dan mobil listrik. Mobil listrik. Selain itu, Indonesia juga sangat kaya dengan potensi energi hijau. Pembangkit listrik, tenaga hidro, sangat potensial. Ada 4.400 sungai di Indonesia. Wow. Juga pembangkit listrik tenaga surya, juga pembangkit listrik tenaga geotermal yang sangat melimpah, ada potensi 29.000 megawatt untuk geotermal. Kami memastikan bahwa produksi barang penting akan dihasilkan dari pembangkit listrik yang ramah lingkungan. Dan kami mengundang para pelaku bisnis Amerika untuk investasi di Indonesia. Hadirin yang terhormat, Indonesia juga serius dalam pengembangan ekonomi digital yang adil dan bermanfaat bagi semua. Di Asia Tenggara, nilai ekonomi digital diprediksi mencapai 330 miliar US dollar pada tahun 2025. Dan di Indonesia sendiri, ekonomi digital diproyeksikan tumbuh 20% per tahun, mencapai 146 miliar dolar pada tahun 2025. Saat ini Indonesia memiliki 2.346 startup, terbanyak kelima di dunia dengan 2 dekakorns dan 8 unicorn. Saya sangat mengharapkan kontribusi pebisnis Amerika dalam pengembangan infrastruktur digital, memfasilitasi digital capacity building, serta mendukung kami masuk ke global value chain melalui digitalisasi. Yang mulia, para menteri, yang mulia para pemimpin ASEAN, dan para CEO, saya berharap pertemuan ini menjadi momentum kehadiran kembali Amerika Serikat di kawasan melalui perusahaan-perusahaannya dengan kerjasama yang saling menguntungkan. Kami tunggu Bapak Ibu di ASEAN, khususnya di Indonesia. Terima kasih. Ini ucapan padu dan bernas serta boleh menggetarkan orang ya. Silap sikit sejak Jokowi bilang stop, akan jadi huru hara jadinya kawasan-kawasan yang memerlukan bahan mentah. Jadi kalau kita tengok situasi dahulu, orang ataupun negara asing dia menjajah ya di Nusantara ni sebenarnya untuk mengaut sumber daya alam. Sekarang ni tidak dapat sudah, sebab sudah ada kemerdekaan, sudah ada kepimpinan masing-masing negara ya. Jadi bagaimana caranya mereka terpaksa menjalinkan hubungan yang baik dengan negara, khususnya pada negara Indonesia yang mempunyai sumber daya alam yang begitu banyak sekali ya, dan bertaraf dunia semua. Jadi kita fokus kepada bahasa yang dia gunakan tadi adalah menggunakan bahasa Indonesia. Ini adalah perdagangan antara bangsa pun boleh jadi ya, menggunakan bahasa Indonesia itu. Dan
inilah menunjukkan bahwa Indonesia itu dari segi dia punya memartabatkan bahasa Indonesia tu, dia sentiasa pakai bahasa Indonesia walau di mana juga berada dalam persidangan apapun mereka ataupun dia punya pemimpin-pemimpin menggunakan bahasa Indonesia itu sebagai bahasa pengantar. Jadi inilah satu kekuatan bagi negara Indonesia, bagaimana menyatu padukan rakyat Indonesia itu dengan menggunakan satu bahasa saja, maka dalam 270 juta jiwa itu mereka dapat bersatu ya tanpa berlaku apa-apa konflik. Ini ternyata bahwa dari segi kepimpinan yang dibawa oleh Presiden Jokowi dan juga dari segi kestabilan politik di negara Indonesia amat baik sekali. Jadi guys, bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Kalian bolehlah komen di bawah. So, itu saja untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.